begitu susahnya dan sulitnya mendapatkan air bersih sampai harus dengan cara cara yang tidak biasa seperti ini. Semangat anak-anak untuk mau belajar. Cuma kenapa sekolah lain kok bisa pakai rumah batu, begitu kok rumahnya di sini pakai gede, gitu. Duduknya di tanah. Berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, jajaran Bukit Karang dengan lembah terjal nan sempit serta hamparan lepas padang sabana mendominasi negeri indah ini, Pulau Sumba. Namun di balik keelokan alam nan eksotis, terselip sejuta prahara. Salah satunya, air bersih yang menjadi barang berharga. Kami sampai di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sejak berdiri sebagai kabupaten hasil pemekaran tahun 2007, warga Kecamatan Kodi Utara begitu sulit mendapatkan air bersih. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas dan tidak sedikit dari sumber mata air berada di lokasi yang teramat sulit dijangkau. Tidak saja orang dewasa, bahkan anak-anak mereka sekalipun harus ikut turun tangan bahkan rela bertaruh nyawa untuk mendapatkan air bersih. Mentari menyapu embun di pagi hari. Goa Waikawaraka di Desa Kanduwela, Kecamatan Kodi Utara mulai didatangi warga. Di hadapan mereka tergeletak ember plastik. Sebagian lagi menggenggam jerigen plastik yang masih kosong. Ya, mereka bukan sedang mengantri BBM. Penampung air ini adalah perangkat wajib yang akan dibawa ke dalam goa sumber mata air mereka. Entah siapa yang pertama kali menemukan tempat ini. Disinilah tumpuan warga untuk memenuhi kebutuhan air mereka saat kemarau panjang terus melanda Pulau Sumba. Goa Waikawaraka menjadi satu-satunya sumber mata air yang menjadi harapan bagi lebih dari 40 kepala keluarga di Desa Kanduwela. Sebagian dari mereka masih berusia sekolah, sebagian lagi tergolong anak-anak di bawah umur. Beberapa warga bahkan terbiasa melakukan aktivitas rumah tangga tepat di depan mulut goa. Sementara sebagian lagi sabar menunggu giliran untuk masuk ke dalam goa. Satu persatu akan turun di kedalaman goa sedalam hampir 30 meter. Mereka akan menyusuri lubang goa yang gelap hanya bertumpu pada batu kapur yang menonjol di sepanjang sisi goa, berjalan dengan penerangan seadanya. Sumber mata air yang ada di dalam goa ternyata tak bisa langsung diambil begitu saja. Untuk mengisi satu jerigen ini saja ternyata butuh waktu yang cukup lama. Ya, sumber mata air yang ada di dalam goa ini ternyata berada jauh di dalam dasar goa. Kemarau panjang yang kerap melanda membuat jangkauan pengambilan air semakin jauh, sehingga harus menggunakan timba plastik yang terikat tali puluhan meter. Disinilah kesabaran harus kembali diuji. Termasuk Merta. Sudah hampir 2 jam, Merta menunggu giliran dengan duduk di depan mulut goa. Bukan tanpa sebab, antrian warga lain yang tengah berada di dalam goa memaksanya harus bersabar. Bak semacam aturan tak tertulis. Siapa yang lebih dulu datang di lokasi, maka dialah yang berhak turun lebih dahulu dan mengisi penuh setiap jerigen. Untuk lebih cepat mendapatkan air, kami pun turun bersama-sama. Bukan tanpa sebab, keterbatasan alat penerangan menjadi kendala saat aktivitas ini berlangsung di dalam goa. Mau tidak mau, warga yang tidak memiliki penerangan harus ikut dengan warga lain agar bisa mengisi penuh jerigen yang mereka bawa. Susah payah kaki kami menapaki permukaan goa yang tak rata. Apalagi minimnya penerangan membuat kami harus ekstra hati-hati agar tak terperosok ke dasar goa.
Timba plastik yang diikatkan dengan tali sepanjang puluhan meter diturunkan ke sumber air. Jadi karena sumur air bersih ini berada di sela-sela batu kapur, memang butuh waktu yang cukup lama agar satu jerigen ini bisa terisi secara penuh. Timba yang digunakan memang harus ukuran yang lebih kecil agar bisa masuk ke dalam sela-sela batu kapur tempat air berada. Antara pasrah dan terbiasa mungkin tak bisa lagi mereka bedakan. Abai akan ancaman resiko yang mengintai sudah tak lagi diperhitungkan. Yang penting adalah air bersih yang berada di dalam goa nan gelap gulita ini harus segera diperjuangkan. Begitu susahnya dan sulitnya mendapatkan air bersih sampai harus dengan cara yang tidak biasa seperti ini. Butuh waktu lama untuk sekedar mengisi satu jerigen berkapasitas 5 liter. Ukuran timba yang terlalu kecil membuat pengisian air ke dalam jerigen menjadi sangat lama. Apalagi sumber mata air posisinya berada di antara celah sempit batu kapur sehingga air yang bisa ditimba juga sedikit. Matahari semakin tinggi saat kami selesai mengambil air dari dalam goa. Air bersih yang sudah diperoleh Merta akan segera dibawa pulang. Satu persatu kembali berjalan perlahan menuju permukaan goa. Untuk urusan menenteng puluhan liter jerigen berisi air ini tentu tak jadi soal bagi Merta dan warga lain. Yang menjadi perjuangan Merta selanjutnya adalah saat perjalanan pulang kembali ke rumah. Ya, jarak rumah dengan goa sumber air yang cukup jauh harus ditempuh dengan berjalan kaki. Jangan berharap ada kendaraan yang bisa mereka tumpangi. Hanya panas terik dan debu yang menjadi teman selama perjalanan. Rasanya tak terhitung lagi beratnya ujian kesabaran Merta dan warga lain untuk urusan mendapatkan air bersih. Percuma melontarkan keluhan karena akan sia-sia. Yang terpenting adalah selama air bersih masih bisa diperoleh, walau harus dengan upaya yang berat dan beresiko sekalipun akan tetap dilakukan. Kalau saja pemerintahnya mau membantu dan juga mencarikan solusi, mungkin upaya untuk mendapatkan air bersih dengan cara seperti ini tidak akan terus berlangsung sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup mereka, pemirsa. Sampai anak mereka dan cucu mereka sekalipun masih dihadapkan dengan persoalan susahnya mendapatkan air bersih. Perjalanan mulai terasa berat, namun jalan menuju ke rumah masih terlalu jauh. 1,5 kilometer merupakan jarak rutin Merta untuk bisa memperoleh air bersih. Terik surya terasa makin pekat. Berjalan tanpa alas kaki dengan menenteng jerigen air sudah menjadi rutinitas yang tak bisa dielakkan. Menyusuri jalan tanah dengan debu tebal sudah menjadi rute wajib yang harus ditapaki. Jika sudah begini, air bersih yang sudah dibawa dari goa mata air terasa sangat berguna. Sesekali, air mentah ini terasa begitu manis untuk sekedar melepas dahaga di tengah perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Cita-citanya apa? Jadi guru. Kecamatan Kodi Utara bukanlah kawasan padat penduduk. 1.500 penduduk yang mendiami Kecamatan Kodi Utara ini didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari hasil berkebun atau berladang.
Pemukiman warga menyebar mengikuti kawasan yang dianggap subur, bahkan tak sedikit yang berada di dalam hutan. Karena letaknya yang cukup jauh dari pusat kabupaten, berbagai aspek sosial masyarakat pun tentu ikut tertinggal dan nyaris tanpa perhatian. Seperti masalah pendidikan. Kami bergeser sejauh 4 km ke arah selatan Kecamatan Kodi Utara. Kenyataan pahit potret pendidikan ditemui di tempat ini. Ratusan siswa menengah atas mengenyam pendidikan dengan kondisi yang serba terbatas. Oke, Pak. SMA Taman Siswa Kodi Bukambero ini adalah sekolah lanjutan satu-satunya yang ada di Kecamatan Kodi Utara. Usianya baru 3 tahun. Berdiri di atas tanah hibah dari masyarakat setempat dengan kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan, berlapis gedek bambu. Dari 6 ruang kelas yang tersedia, 4 diantaranya rusak parah. Meski sudah dilapisi atap seng, kursi dan meja tempat duduk siswa tak layak pakai. Kayu penyangga bangunan lapuk termakan usia. Dinding gedek bambu berlubang di sana-sini. Lapisan lantai tanah yang kerap banjir atau berdebu tebal menjadi santapan rutin seiring dengan perubahan cuaca. 215 siswa terpaksa belajar di ruang kelas dengan terpapar debu tebal. Banyak siswa yang tidak mendapatkan tempat duduk sehingga harus duduk di mana saja, bahkan di atas tanah kotor. Ada pula siswa yang harus belajar tanpa menggunakan bangku sama sekali, menerima pelajaran sembari berdiri. Serba salah ya, kalau kering debunya banyak gitu. Kalau hujan katanya juga banyak lumpur, becek begitu. Cita-citanya apa? Kamu optimis ya bisa mencapai cita-cita kamu gitu? Pasti mencapai kalau ada dukungan dari mama. Kita harus berjuang untuk menggapai cita-cita kita. Sejak tahun 2012 sekolah menengah atas ini dibuka, belum memiliki gedung sendiri. Apa yang sering mereka keluhkan selama belajar? Fasilitasnya, gedungnya yang tidak ada sebelum itu. Dan kami adakan supaya di sekolah pagi hari. Ya. Dan ini katanya juga lebih banyak swadaya dari Lebih banyak masyarakat. swadaya dari masyarakat. Kenapa Pak? Minim bantuan sekali atau tidak pernah direspon untuk permintaan bantuan atau bagaimana? Selama ini ya saya belum menyampaikan ke tingkat yang ke pemerintah atas selama ini, karena kondisi dulu saya masih rangkap jadi kepala desa di sini. Selesai masa jabatan kepala desa kemarin baru saya gerakan ini pendidikan lebih lanjut, tingkatkan ini. Begitu. Apa nih Mbak yang akan diharapkan begitu dengan kondisi yang sulit seperti ini? Apa masih optimis untuk meneruskan sekolah ini dengan kondisi yang sudah ruangan yang sudah tidak ada bangku, tidak ada meja? Kami masih optimis Pak. Kami tetap optimis, kami tetap jalankan terus sekolah ini. Kapanpun dan dimanapun kami tetap jalankan Pak. Demi anak-anak cucu, turun-temurun. Kalau sekolah yang satu-satunya yang ada di Kodi Utara Pak, baru SMA Taman Siswa Kodi Bukambero yang ada di sini. Belum ada setiap kecamatan di sini, hanya satu saja. Siswa kelas 3 IPA ini salah satunya. 17 siswa belajar di ruangan kelas beralas tanah. Sebagian besar duduk di atas bangku kayu reot, sementara sebagian lagi memilih sisa kayu bekas kursi dan meja yang patah. Tak jarang, mereka harus berpencar ke setiap penjuru kelas agar bisa lebih nyaman selama pelajaran berlangsung. Jangan dulu bicara soal prestasi ataupun juga tingkat kelulusan siswa. Belajar dengan kondisi bangunan darurat seperti ini harus mereka jalani pemirsa.
Apalagi dengan keterbatasan fasilitas lain seperti buku pelajaran dan juga alat tulis semakin membuat mereka sulit menerima pelajaran. Dan bahkan dengan kondisi tanpa meja dan bangku seperti ini mengharuskan mereka duduk di atas lantai tanah untuk menerima pelajaran setiap hari. Tak sedikit siswa yang memakai seragam lusuh dan kotor, bahkan dengan alas kaki seadanya. Tidak memiliki buku panduan belajar atau alat tulis juga sudah bukan lagi hal baru. Mau tidak mau, mereka pun harus berbagi dan meminjam kepada temannya. Potret memilukan pendidikan di Kecamatan Kodi Utara belum berakhir sampai di situ. Hanya selemparan batu dari SMA Taman Siswa Bukambero, sebuah bangunan kayu yang berada di tengah kebun mete, menjadi sarana bagi anak-anak warga sekitar untuk mengenyam pendidikan. Dinding gedek bambu menjadi penahan angin serta panas terik yang terpapar langsung. Sekolah dasar ini adalah sekolah paralel kelas Waimanemba yang berinduk pada SDN 2 Kodi Utara. Hanya ada 2 guru yang mengajar di setiap kelas secara bergantian. Sebanyak 126 siswa dari kelas 1 hingga kelas 3 harus belajar di 2 ruangan kelas. Jumlah ini tak sebanding dengan kapasitas bangku. Mereka harus berbagi tempat duduk selama pelajaran. Sementara untuk kelas 3 harus belajar di luar ruangan kelas, beratap terpal dengan beberapa pasang kursi dan meja yang tak sesuai dengan kapasitas murid yang ada. Ya alasannya panas, tidak ada air, karena ruangannya terbuka begitu. Alasannya karena sekolahnya ini masih pakai rumah alang, sedangkan sekolah lain sudah permanen. Tapi mereka ini nggak sih mau belajar? Mau belajar. Semangat anak-anak untuk mau belajar. Cuma dari sekolah sekarang karena belum permanen, ya. Ngeluhnya di situ. Kenapa sekolah lain kok bisa pakai rumah batu begitu? Kok rumahnya di sini pakai gedek, begitu. Duduknya di tanah. Begitu. Tapi kalau melihat belajar sehari-hari, mereka kurang ini ya Bu ya, kurang fasilitas itu kayak pulpen kadang nggak ada, Iya. juga satu buku untuk semua pelajaran. Iya. Hampir dari kelas 1, 2 sampai 3 itu 1 buah buku untuk semua mata pelajaran. Kapan habis, beli lagi begitu. Ini baru 2 bulan pakai ini ruangan terbuka, Pak. Awalnya kami masih duduk di bawah pohon, belajar di bawah pohon, ngajarnya di bawah pohon. Jadi sekarang Baru 2 bulan pakai ruangan. Iya. Untuk meja baru 1 bulan, meja kursi baru 1 bulan. Yang 1 bulan itu, yang setengah bulan pakai bale-bale bambu. Iya. jadi baru 1 Baru. bulan ini mereka dikasih meja. Iya. Itu pun juga baru 5 meja 10 kursi dikasih. Suasana belajar sungguh memilukan. Paparan sinar matahari serta debu tebal menjadi teman selama menerima pelajaran. Di ruangan untuk kelas 1 dan kelas 2 hanya ada 4 pasang meja dan kursi saja yang harus ditempati bersama-sama. Tak sedikit dari anak-anak ini yang terpaksa belajar sambil berdiri. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Sejak sekolah ini berdiri, buku pelajaran juga sangat terbatas. Mereka harus menyimak setiap pelajaran yang diberikan oleh guru. Ketiadaan aliran listrik milik negara juga semakin membuat masyarakat hidup terpuruk. Padahal, pemerintah pusat melalui BPPT baru saja mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar dengan aplikasi teknologi Smart Microgrid di Desa Bilacenge, Kecamatan Kodi Utara. Fasilitas PLTS yang seharusnya bisa mengakomodir kebutuhan akan listrik ternyata tak berjalan seperti yang diharapkan. Listrik
belum mengalir. Sejak dibangun tahun 2012 silam, PLTS ini diklaim sebagai PLTS tercanggih dan terbesar di Indonesia. Dan seharusnya kondisi ini sudah bisa menjawab kebutuhan listrik bagi kawasan pemukiman sekitar. Namun pada kenyataannya masih begitu banyak kawasan pemukiman warga yang belum bisa menikmati listrik secara utuh. (5.600) unit modul yang terpasang dengan kapasitas daya total 500 kWp tersebut memang sudah terhubung ke aliran listrik PLN. Namun, minimnya pengetahuan soal perawatan fasilitas dengan bandrol triliunan rupiah ini mangkrak tak berfungsi secara maksimal dan belum menjawab kebutuhan listrik warga. Kini, warga harus kembali sabar menunggu kapan listrik bisa dinikmati. Lampu tempel minyak tanah menjadi penerang kala gulita setiap malam. Hidup dengan sejuta lilitan persoalan semakin jelas menyiratkan banyak pesan serta harapan.